Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrullahu ala taufiqi wa amdinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa da'a ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi ma ba'd. Thalaba talibat KMI kelas 12 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih melanjutkan pembahasan kita di bab ke-56 dari kitab Tauhid ini. Dari pembahasan tentang lau ya, dan kemarin kita telah jelaskan kurang lebih selama 23 menit ya, lau yang dibolehkan dan lau yang tidak dibolehkan pula ya. Sekarang ini kelengkapannya ya, sudah kita hafalkan dan setorkan. Yang putri alhamdulillah sudah komplit, yang putra masih 6 anak yang belum setoran ya, yuk silahkan untuk segera disetorkan ya. Karena saya sudah sampaikan kalau antum hafal kitab Tauhid, insya Allah antum jadi orang langka itu ya. Nah, jadi orang yang langka, yang artinya jarang ada orang yang bisa demikian. Mari ya, semangat. Karena insya Allah ya ke depan sangat penting sekali apa yang kita pelajari ini ya. Kehidupan kita ya, sendi-sendi kehidupan kita akan berkaitan dengan akidah semuanya itu, dan itu ada di kitab Tauhid ini. Tapi kita langsung saja ya, kita selesaikan ya. 2 dalil lagi ya, di bab lau ini kan ada 3 dalil. Kemarin kita sudah bahas dalil yang pertama, kemudian kita bahas dalil yang kedua dan ketiga ya. Saya juga terangkan kemarin lau yang boleh dan yang tidak boleh. Nah yang sekarang ini kita akan bahas ini adalah kalimat lau yang tidak boleh ini, dua-duanya. Baik, kita langsung saja. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa qawlihi alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Surat Ali Imran ayat 168. Ya. Kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala ya. Alladzina qalu li ikhwanihim, yaitu orang-orang yang berkata kepada saudara-saudara mereka. Qalu lil muslimin, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan pada orang-orang muslimin al-mujahidin yang berjihad di jalan Allah. Summu ikhwanuhum limuwafaqatihim fi dhahir, dinamakan saudaranya karena secara nampak luar itu sama ya. Wa qila ikhwanuhum fin nasab ya, dan ada yang menyebutkan bahwa maksudnya adalah saudara dari sisi nasabnya. Jadi alladzina qalu di sini, alladzina ini kembali ke orang munafik ya. Mereka berkata kepada orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Nah, ya. Wa qa'adu ay anil jihad, dan mereka tidak ikut jihad. Mereka itu sudah tidak ikut jihad, malah ngomong kalimat ini. Apa yang diucapkan? Lau ata'una ma qutilu. Seandainya ya, syahidnya kan kalimat lau. Seandainya mereka patuh kepada kami fil qu'ud ya, untuk tidak ikut perang, makutilu kama lam nuktal, mereka tidak akan terbunuh sebagaimana kami juga tidak terbunuh ya. Maka Allah membantah ya. Setelahnya kita baca dulu. Qul ay lihaulai, katakan pada orang-orang munafik ini, fadra'u an anfusikumul mauta ay idfa'uhu anha, tolaklah, cegahlah dari diri kalian sendiri kematian kalau kalian bisa. In kuntum shadiqin fi annal qu'uda yunajji minhu ya, kalau memang kalian benar-benar orang yang benar ya, bahwa duduk-duduk tidak ikut jihad itu bisa menyelamatkan dari kematian ya. Cegahlah diri dari kalian sendiri kematian kalau kalian bisa. Nah, makna global dari ayat ini, yunkiru ta'ala alal munafiqina alladzina yu'ariduna al-qadara biqaulihim liman kharaja ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin. Allah mengingkari orang-orang munafik ya, yang mereka menolak takdir dengan ucapan mereka ya, kepada orang-orang yang keluar bersama Rasul ya, jihad ya, di perang Uhud ya, sebagaimana kisah yang sudah saya sampaikan pula ya sebelum ini ya, sebelum ayat ini kan, di ayat sebelumnya kan sudah saya jelaskan ya latar belakang dari kalimat lau itu juga ya. Mereka mengatakan lau sami'u masyuratana alaihim bil qu'udi wa adamil khuruji ma qutilu ma'aman qutil ya, seandainya mereka mendengar ya,
saran dari kami kepada mereka untuk tidak ikut jihad dan tidak keluar, ya, tidak keluar apa, kan kemarin sudah kita sampaikan ya bahwa di awal kan Rasul musyawarah, ya, perangnya itu di dalam kota Madinah atau keluar Madinah. Orang-orang munafik kan termasuk apa, berusul kita di dalam kota Madinah aja. Nah ini yang sedang dibahas ya. Wa adamil khuruj ya, seandainya mereka mau mendengarkan nasihat kami untuk perangnya itu di dalam kota Madinah aja dan tidak keluar dari kota Madinah, makutilu ma'aman kutil, ya mereka tidak akan terbunuh bersamaan dengan orang-orang yang terbunuh di perang Uhud itu. Ya kita ketahui ada sekitar 70 ya kaum muslimin yang meninggal sebagai syuhada ya di perang itu. Nah, mereka mengingkari takdir dengan ucapan lau ini, ya. Maka wa yaruddu alaihim, ya, bi annahum in kanu yaqdiruna ala daf'il qatli amman kutiba alaihi falyadfa'ul mauta an anfusihim. Maka Allah bantah mereka bahwa kalau mereka memang mampu untuk menolak kematian dari siapa yang telah ditetapkan padanya kematian, maka hendaknya mereka menolak kematian dari diri mereka sendiri. Ya, fahiya aula bidaf'i anha, maka itu tentunya lebih utama untuk dicegah kematian dari mereka itu. Fa idza lam yaqdiru 'ala daf'i anha fa ghairuha min babi aula. Kalau ternyata mereka tidak mampu untuk menolak kematian dari diri mereka sendiri, maka ya dari orang lain tentunya lebih lebih apa? Lebih utama. Jadi intinya orang-orang munafik ini mengucapkan lau untuk mengingkari, ya, untuk mempertentangkan, ya, takdir, ya, karena akan terbunuh di situ. Seandainya kalian mengikuti saran kami nggak akan mati di situ kan begitu, ya, jadi kayak menggugat takdir dengan kalimat launya, ya. Maka Allah bantah kalau memang kalian bisa kalau kalian memang bisa mencegah diri kalian dari mati, ya cegahlah sendiri. Tapi kan tentunya tidak bisa, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala pun dalam ayat yang lain, ya aina matakunu yudrikumul maut, dimanapun kalian berada pasti kalian akan ditemui kematian, walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kalian berada di benteng yang kokoh sekalipun akan datang kematian kalau memang sudah ditetapkan mati, ya. Jadi ya ini ya bantahan dari Allah tentang lau yang menggugat takdir itu yang diucapkan oleh orang-orang munafik ini. Keterkaitan ayat dengan bab, ya, anna qaula lau fil umuril muqaddarati min samatil munafikin. Nah, ini penting sekali ya. Kalimat lau yang dipakai untuk menggugat takdir, ya, ini termasuk ciri-cirinya kebiasaannya orang-orang munafik. Garis bawah tuh, ya. Jadi jangan sampai kita mengikuti kebiasaan orang-orang munafik ini. Kalau ada takdir yang tidak kita senangi terus ngomong lau, nggak boleh itu. Ya, seperti yang saya kemarin kan, kalau sudah terjadi ya sudah. Ya. Qadarullah ma syaa fa'al. Begitu nanti akan kita bahas setelahnya juga. Taib. Jadi jangan sampai kita mengikuti apa? Sikapnya orang-orang munafik. Faedah yang kita bisa petik dari ayat ini yang pertama, at-tahdzir, ya, peringatan dari ucapan lau ala wajhil mu'aradati lil qadar, ya, wa ta'assufi alal masaibi. Peringatan dari ucapan lau, ya, yang dipakai untuk mempertentangkan takdir, untuk menentang takdir dan, ya, menyesali musibah yang terjadi. Tidak boleh itu. Baik. Dua, anna muqtadal imani al-istislamu lil qada'i wal qadar. Bahwa kandungan dari keimanan itu adalah istislam, berserah diri kepada ketentuan dan takdir Allah. Wa ana adamal istislami lahu min sifatil munafikin. Dan penting ini kasih garis bawah, ya, tidak mau berserah diri kepada qada dan qadar Allah itu adalah sifatnya orang-orang munafik, ya, harus dijauhi. Lalu yang ketiga, masyru'iyatu mujadalatil munafikin wa ghairihim min ahlil batil. Disyariatkannya untuk mendebat orang-orang munafik dan selainnya dari orang-orang yang batil. Li'ibtali syubahihim wa dakhdhi abatilihim. Ya, untuk membatilkan syubhat mereka dan menghancurkan kebatilan mereka. Nah, ya. Jadi
Nah, ini tentunya ya butuh ilmu tadi ya. Makanya saya sangat berharap sekali antum semua apa? Hafal kitab tauhid ini karena ini senjata ya yang dimiliki orang yang bertauhid ya untuk bisa meluruskan akidah masyarakat nanti insyaallah taala. Tapi sekarang kita pindah ya di dalil yang terakhir, dalil ketiga ya dari bab ini. Nah, sekarang ya kita masuk fi sahihi an Abi Hurairah. Fi sahih ay sahih Muslim. Dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uk. Ya, ihris al-hirs ya, semangatlah pada apa yang bermanfaat kepadamu, yang bermanfaat untukmu. Al-hirsu huwa badlul juhdi wal istifza'u wal istifraghu al-wus'i. Istifragh ya. Istifraghul wus'i. Ihris itu artinya adalah mencurahkan kesungguhan ya dan memfokuskan seluruh daya upaya, begitu. Jadi ihris itu benar-benar serius untuk menggapai sesuatu, begitu. Maka Nabi mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk, yakni fi ma'asyika wa ma'adika. Dalam urusan kehidupanmu maupun akhiratmu. Jadi semangat ini dua perkara ini. Urusan dunia ya semangat, urusan akhirat ya semangat. Ya. Jadi Nabi mengatakan, semangatlah sungguh-sungguh dalam urusan dunia dan akhirat yang membawa kebaikan untukmu, yang bermanfaat bagimu. Ya. Lalu yang kedua Nabi mengatakan wasta'in billahi ay utlubil i'anata fi jami'i umurika. Mintalah pertolongan dalam segala urusanmu minallahi, dari Allah. Mintalah pertolongan dalam segala urusanmu dari Allah Ta'ala. La min ghairi, bukan dari selain Allah. Yang kedua. Lalu Nabi mengatakan yang ketiga, wala ta'jazanna, jangan kalian ta'jazanna bikasril jim ya wa fathha, boleh di kasrah jimnya, ta'jizanna boleh dibaca fathah, ta'jazanna ay la tufarrid fi talabi ma yanfa'uka muttaqilan alal qadari wa mustasliman lil ajzi wal kasali. Artinya jangan kalian ya lemah, jangan kalian putus asa ya, menganggap remeh dalam mencari apa yang bermanfaat untukmu, yang mana dilakukan hanya dengan bersandar kepada takdir dan berserah diri kepada ketidakmampuan dan kemalasan. Ya. Jadi istilahnya yang terakhir ini Nabi mengatakan jangan kalian bersikap lemah, jangan hanya menggantung saja, begitu. Nah, ya, jadi Nabi Masya Allah ini ya disebutkan oleh sebagian ulama, ini kunci kesuksesan dunia dan akhirat ini. Ingat hadis ini juga ada di Arba'in Nawawi ya. Ini hadis ini disebutkan oleh sebagian ulama adalah kunci kesuksesan dunia akhirat. Ingat tiga ini. Kalau mau sukses dunia akhirat, yang pertama semangat ya untuk mencari kebaikan dunia akhirat itu. Yang kedua minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala urusan. Yang ketiga jangan lemah, jangan mudah putus asa, jangan mudah menyerah. Itu akan mencapai kebaikan insyaallah. Paham ya? Nah, lalu saya lanjutkan dulu ya. Wa in asabaka syai'un fala taqul. Dan in asabaka syai'un ay in ghalabaka amrun walam yahsulil maqsudu walam yuhsalil maqsudu ba'da badril juhdi wal istita'ati, yaitu jika ya, ternyata satu perkara itu mengalahkanmu dan tidak diperoleh apa yang diinginkan setelah usaha maksimal untuk mencapainya ya, dan benar-benar mencurahkan keseriusan dan kemampuan, tapi ternyata gagal ya. Wa in asabaka syai'un artinya jika menimpa padamu sesuatu, yaitu gagal apa yang kamu inginkan, fala taqul, maka kamu jangan ucapkan lau anni fa'altu kadza wa kadza ya. Lihat artinya ai fa inna hadzal qaula la yujdi alaika syai'an ya, maka jangan katakan seandainya aku seandainya aku lakukan ini pasti akan begini. Jangan ucapkan seperti itu kalau gagal ya, karena perkataan ini tidak
bisa merubah apapun, tidak bisa memberikan dampak apapun, tidak bisa berpengaruh apapun. Nah, ya. Fa'in law falatakul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Pasti akan terjadi ini dan ini. Kalau aku begini pasti akan begini, jangan katakan kalau itu sudah terjadi. Walakin, ya, kemudian Nabi memberi solusi kalau memang gagal, ya, apa yang diinginkan setelah usaha yang maksimal, ini walakin kul, akan tapi katakanlah qadarullahi wa ma syaa fa'al. Qadarullahi, ya, wa ma syaa fa'al. Li'anna ma qaddarahu la budda an yakun, ya, wal wajibu taslimu lil maqduri. Karena segala sesuatu yang Allah tetapkan pasti akan terjadi. Maka yang wajib ya kita berserah diri terhadap yang telah ditetapkan. Jadi kalau sesuatu yang terjadi itu, ya, jangan katakan lau sudah terjadi. Tapi kalau emang nggak sesuai keinginan, katakan ini qadarullahi wa ma syaa fa'al. Ya, sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Allah yang kehendaki itu yang Allah lakukan. Ya, jadi udah begitu, titik. Ya. Fa inna lau, kenapa kata Nabi nggak boleh mengucapkan lau? Fa inna lau taftahu amal syaitan, karena lau itu akan membuka, ya, pintu amalannya setan. Ya, apa itu? Lima fiha minat ta'assufi ala ma fata wa tahassuri wal husni walaumil qadari, ya. Lau itu akan membuka amalannya setan, maksudnya, ya, lau itu ya akan, ya, karena dalam kalimat lau itu ada satu penyesalan terhadap apa yang telah berlalu, ya. Lalu yang kedua, ya, merasa tahasur, ya, jadi merasa apa? Merasa kalau dia, ya, gagal, sedih, ya. Dan juga dia akan sedih, lebih parah lagi dia akan mencela takdir, ya. Maka jangan sampai, ya, mengucapkan kalimat lau yang menunjukkan penyesalan ini, karena rentetannya ini amalan setan, ya, awalnya dia sedih, gundah gulana, terus akhirnya apa, menyesal sampai akhirnya, ya, apa, mencela takdir. Jadi sesatkan oleh setan untuk mencela takdir, ya. Nah, makna global, ya, dari hadis ini, ya, ya'murun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadithi bil hirsi 'ala nafi'i minal a'mali. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dalam hadis ini untuk semangat, ya, kepada perkara yang bermanfaat dari amalan, ya, wal isti'anati billahi fil qiyami biha, dan minta pertolongan kepada Allah untuk melakukan usaha tersebut, ya. Wa taraqqubu thamaratiha, dan berharap untuk mendapatkan hasil akhirnya. Wa yanha 'anil ajzi, dan Nabi melarang dari sikap lemah, ya. Harus serius begitu, ya. Li'annahu yunafil hirsa 'ala ma yanfa', karena lemas itu tadi, ya, sikap tidak apa, ya, kadang-kadang kan terjadi, ya, di diri manusia pengen kebaikan tapi ternyata corone menggapeni sak tekane, kan ya nggak bisa. Pengen napal tapi turu ngontak ngantuk wae, suruh ngapalin nggak mau, ya nggak bisa, ya. Karena memang sikap lemah itulah, ya, sikap tidak semangat itulah yang menafikan semangat, dan yang menafikan semangat untuk mencapai apa yang, ya, apa yang bermanfaat baginya. Jadi sikap itu memang harus dihindari. Nah, walamma kana al-insanu mu'ridan lil masaibi fi hadhihi dunya amara bis sabri wa tahammuli wa adamit talawwumi bi qauli law anni fa'altu law anni taraktu, ya. Dan karena manusia itu rentan, ya, mu'arradan di sini bacanya, ya. Mu'arradan, ya, bukan mu'rid, tadi saya salah baca, ya, di sini mu'arradan lil masaib, ya, karena manusia itu rentan terkena cobaan dan ujian di dunia ini, ya, maka Allah memerintahkan, ya, Nabi memerintahkan di sini untuk sabar, ya, sabar dan menanggung apa, kesabaran tersebut, dan tidak boleh mencela dari takdir itu dengan perkataan seandainya aku lakukan ini, seandainya aku tinggalkan ini, ya, li'anna dzalika, karena ucapan lau di situ la yujdi syai'an ma'annahu yaftahu 'alal insani thugratan li aduwihi syaitan, ya. Karena ucapan penyesalan itu, alhamdulillah,
Nah, ucapan penyesalan itu tidaklah berpengaruh apapun, ya, malah bisa membuka, ya, pintu setan, ya, tagroh, celah, ya, celah bagi setan untuk musuhnya yaitu setan untuk masuk. Yadkhul alaihi minha fayuhzinuhu. Ya, itu bisa, kalimat lau itu bisa membuka celahnya setan untuk masuk kepadanya, untuk mengganggu kepadanya, yang akhirnya membuat dia sedih, ya, sampai mengingkari takdir tadi, ya. Taib, keterkaitan hadis ini dengan bab anna fihi nahya an qauli law inda nuzulil masaibi wa bayana ma yatarattabu ala qauliha minal mafsadati. Bahwa di dalam bab ini, dalam hadis ini ada larangan untuk mengucapkan lau ketika terjadinya apa? Musibah. Dan dalam hadis ini ada keterangan tentang apa, ya, konsekuensi dari ucapan lau itu, ya, dari kerusakan-kerusakan yang timbul jika itu diucapkan, yaitu setan akan masuk kepadanya tadi. Nah, ya, jadi kalau sudah terjadi ya sudah, ya, sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya. Taib, faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini, yang pertama al-hathu alal istihadi fi talabil man fi talabin naf'i, ya. Yang pertama adalah Pak, anjuran untuk sungguh-sungguh mencari perkara yang bermanfaat. Al-ajili wal ajili. Al-ajil artinya di dunia, wal ajil artinya di akhirat. Ya. Bibadli asbabihi, dengan cara mencurahkan segala sebab untuk meraih manfaat kebaikan di dunia dan akhirat itu. Lalu faedah yang kedua, wujubul isti'anati billahi fil qiyami bil a'malin nafi'ati wan nahyi anil i'timadi 'alal hauli wal quwwati. Wajibnya untuk minta tolong kepada Allah, ya, dalam melaksanakan sebuah amalan. Dalam melakukan amalan itu minta tolong pada Allah, ya. Dalam melakukan amalan yang bermanfaat minta tolong pada Allah, ya. Dan larangan dari bergantung, ya, bersandar alal hauli wal quwwah, kepada daya dan upayanya sendiri. Jadi inilah bedanya antara orang yang imannya benar dan salah iman. Ya, kalau dia imannya benar, dia ketika berbuat itu, ya, dia minta kepada Allah, ya, petunjuk dan pertolongan. Tapi kalau orang salah dalam memahami iman, ya, dia itu hanya bersandar kepada perbuatannya, sebagaimana yang terjadi orang-orang Qadariyah. Ya, mereka itu mengingkari takdir. Mereka mengatakan, ya, semua perbuatan itu kita sendiri yang menentukan. Jadi, ya, yang membuat kita itu, ya, yang membuat diri kita, ya, pasti diri kita sendiri. Nah, satu lagi yang salah adalah keyakinan Jabariyah, yang mereka mengatakan, wah, semuanya udah ditentukan, kita nggak usah berusaha. Nah, maka yang benar, sikap yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah di tengah-tengahnya. Kita ketika berbuat, ya, kita minta tolong kepada Allah, dan kita harus serius, ya, dalam berusaha. Jangan seperti Qadariyah, ya, yang hanya menyandarkan usahanya saja. Jangan pula seperti Jabariyah yang hanya bersandar kepada nasib, takdir yang sudah ditetapkan. Nah, kita harus berusaha dengan semangat. Nah, adapun hasilnya kita tentukan, kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Paham, ya? Dan jika tidak tercapai apa yang diinginkan, nah ini tuntunannya, jangan mengucapkan lau. Faedah yang ketiga, an-nahyu 'anil ajzi wal batalati wa ta'tilil asbab, ya. Larangan dari sikap lemah, ya, dan juga putus asa, ya. Dan larangan dari sikap untuk tidak mau berusaha. Jadi pengen apik kok ora usaha, itu salah itu. Nah, yang keempat, itsbatul qada'i wal qadari wa annahu la yunafi badlul asbabi wassa'yu fi talabil khairat. Penetapan adanya qada dan qadar, bahwa, ya, itu tidaklah menafikan keharusan seorang itu untuk mencurahkan, ya, segala energinya, untuk segala energi dan usahanya, ya, mengerjakan sebab untuk memperoleh kebaikan. Maka itu tidak bertentangan dengan takdir. Ya. Kenapa? Kata kuncinya kita itu tahu takdir setelah terjadinya. Sebelum terjadi, ya, kita semangat untuk mengejar, ya, harapan yang baik begitu. Nah, yang kelima,
wujubus sabri inda nuzulil masaib, wajibnya sabar ketika tertimpa musibah, ya. Sudah kita pernah bahas pula ya dalam kesempatan yang lain. Lalu yang keenam, annahyu an qauli lau ala wajhi tasakhuti inda nuzulil masaibi wa bayanihi ya, mafsadatiha. Ya. Larangan dari ucapan lau yang menggugat, ya, yang memang itu berisi kemarahan atas turunnya musibah yang terjadi itu, ya, dan penjelasan bahayanya, mafsadat dari kalimat lau yang menggugat takdir itu. Taib yang ketujuh, at-tahdzir min kaidi syaitan, ya, peringatan dari tipu daya setan, ya. Setan ingin menggelincirkan kita dari berbagai macam sisi. Tidak bisa dari sisi tauhidnya, dari sisi bid'ah. Tidak bisa dari sisi bid'ah, dari sisi dunia, halal haramnya digelincirkan. Tidak bisa dari itu, dari yang lainnya. Nah, salah satunya adalah dengan kalimat lau yang menggugat takdir ini, ya. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang lau. Insyaallah akan kita bahas berikutnya adalah bab ke-57, ya. Nah, demikian kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.